Kita terhubung dengan Sekjen Nasdem, Joni G. Plate. Pak Plate, selamat sore dengan Riko. Pak Plate, selamat sore dengan Riko. Ya, halo selamat sore Riko, apa kabar? Baik Pak Plate, jadi setelah pertemuan semalam sudah selangkah lebih maju atau bagaimana Pak Plate? Ya, kalau kesiapan koalisi parpol pengusung Pak Joko Widodo 6+3, ya bukan cuma selangkah lebih maju, sudah beberapa langkah di depan. Oke. Pada prinsipnya dari 4 faktor pilpres, faktor partai koalisi ya sudah terbentuk dengan baik, solid, capres sudah definitif, program ya prinsip-prinsip dasar sudah selesai, tinggal fine tune saja untuk dilengkapi dengan oleh sekjen-sekjen partai dan DPP partai masing-masing terkait platform, tapi prinsip dasarnya sudah semuanya. Dan cawapresnya sudah definitif. Dari 4 faktor ini sudah 4-4-nya siap, tinggal untuk didaftarkan ke KPU. Semua parpol happy ya Pak, artinya bukan dari partai politik atau gimana? Semua parpol sepakat dengan riang gembira, dengan solid, ya, dengan komitmen politik yang tinggi, menyerahkan itu kepada diskresi Pak Joko Widodo untuk memilih cawapres. Ya, kami ya partai-partai koalisi memahami betul terkait dengan pentingnya relasi yang kuat antara capres dan cawapres, kedudukan konstitusionalitas ya pimpinan negara dan pimpinan pemerintahan. Jadi satu model kesepakatan untuk membangun kultur politik baru itu disadari betul. Kami juga sadari betul bahwa kita harus membangun satu kegembiraan politik dalam suasana keakraban dan keramatamahan politik secara internal maupun relasi dengan eksternal atau dengan pihak politik sebelah. Pak Plate. Jadi kalau ditanya bagaimana siap, kita sudah siap, tinggal sekjen-sekjen kemarin bertemu ya untuk menerjemahkan dengan lebih teknis dalam metode dan pola kerja yang lebih teknis dari kebijakan besar yang diambil oleh Pak Joko Widodo bersama pimpinan-pimpinan partai politik atau ketua umum. Oke, calon wakil presidennya sudah pasti tinggal didaftarkan. Sejauh ini yang ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan siapa Pak Plate? Ketua tim pemenangnya itu nanti akan diputuskan oleh Pak Joko Widodo bersama dengan ketua-ketua umum parpol, tapi para sekjen tentu menyiapkan struktur dan mekanisme kerja serta personalianya yang dibawa pimpinan atau dan pemenang. Ketua umum parpol? Karena nanti di struktur itu tidak saja dari partai politik, Pak Joko Widodo ini kan punya banyak sekali tim relawan dan membangun satu kerjasama dan koordinasi yang baik. Oke, kan tahap-tahapnya pertama ketemu ketua umum partai politik, ketemu sekjen sudah, berikutnya Pak Jokowi akan ketemu siapa lagi Pak Plate? Berikutnya Pak Jokowi tentu secara internal ya, akan banyak pertemuan dengan ketua umum dan masih banyak pertemuan dengan sekjen-sekjen. Juga pasti Pak Jokowi berkomunikasi dengan relawan-relawan. Kami nanti akan membangun satu tim yang solid. Tapi komunikasi Pak Joko Widodo tidak saja dengan tim internal, tapi juga membangun komunikasi yang menyegarkan dengan koalisi sebelah. Kita ingin membangun kekerabatan politik, ya demokrasi yang penuh kegembiraan, bukan ruang publik, ruang politik ini diisi dengan permusuhan, dengan gosip-gosip, dengan saling mencerca, saling mencelah. Koalisi ini tidak, koalisi ini ingin membawa keramah tamahan dan silaturahmi politik dalam kompetisi dan kontestasi pemilu. Pak Plate, tadi Anda bilang koalisi yang ini sudah beberapa langkah lebih maju. Berarti parpol-parpol yang dalam koalisi ini sudah fix ya, tidak akan ada kemungkinan untuk pindah-pindah lagi atau apa perbincangan? Kalau koalisi internal kami yang saat ini sudah solid, sudah kuat, tetapi tentu ya politik itu dinamis, kita tetap membuka ruang kerjasama politik. Walaupun secara realistis kita berharap koalisi 4 partai setelah itu bisa segera terbentuk, bisa segera ada capres definitif, cawapresnya juga yang definitif, dan yang rakyat menanti program-programnya apa untuk disandingkan.
Eh, akan diumumkan kapan Pak Plate? Saya tahu ini pertanyaan nggak akan dijawab sih. Kalau akan diumumkan, kemarin ada arahan dari Pak Joko Widodo kepada sekjen-sekjen partai untuk mempersiapkan secara teknis administrasi pendaftaran, dokumen-dokumen pendaftaran secara lengkap. Dan nanti jadwal pendaftaran hari baiknya akan ditentukan oleh Pak Joko Widodo, mengingat dan memperhatikan jadwal dan kesibukan beliau sebagai presiden saat ini yang tetap melaksanakan tugas-tugas rutinnya. Apakah sebelum pendaftaran nanti Pak Joko Widodo mengumumkan siapa cawapresnya, itu menjadi sepenuhnya diskresi Pak Joko Widodo. Kami pasti mendukung dengan full. Kalau tadi Pak Arsul dalam wawancara di Kompas TV sempat bilang ada 3 nama cawapres. Dan sekarang berarti sudah 1 ya Pak ya, dan semua parpol koalisi sudah sepakat dengan 1 nama ini. Ada, tentu kita harus melihat ruang publik dari 2 sisi. Sisi yang satu adalah sisi capres dan cawapres yang domainnya capres dan cawapres, sama hal ini Pak Joko Widodo. Yang satu lagi adalah kontestasi pemilu legislatif. Ya, kontestasi pemilu legislatif tentu di situ dari sisi teori ada banyak pendekatan-pendekatan efek ekor jas, kotel efek, dampak-dampak terhadap pemilu legislatif atau relasi hubungan antara pilpres dan pileg. Nah, dalam manuver-manuver taktis itu tentu setiap partai mempunyai gaya dan cara, termasuk kapitalisasi cawapres. Tapi dari sisi pilpresnya sendiri, Pak Joko Widodo sudah punya figur definitif dalam kantong. Baik, Pak Plate, terima kasih meluangkan waktu untuk Kompas Petang. Jonny G. Plate, Sekjen Partai Nasdem.